Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dengan judul Konsep Dasar Psikologi Pendidikan yang beranggota Mega Utami Hasibuan, Zamaiyah, Siti Fatimah Sitorus, dan Muhammad Rifai. Adapun topik yang akan kami bahas yaitu pertama mengenai pengertian dan definisi psikologi pendidikan, yang kedua psikologi pendidikan sebagai disiplin ilmu, yang ketiga psikologi pendidikan untuk strategi pembelajaran, dan yang keempat fungsi dan tujuan dari psikologi pendidikan. Nah, topik yang pertama itu pengertian dan definisi psikologi pendidikan. Menurut etimologi, psikologi pendidikan dapat dijabarkan dalam dua kata, yaitu psikologi dan pendidikan. Psikologi sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu psiko dan logos. Psiko berarti jiwa dan logos berarti ilmu, sehingga secara umum psikologi berarti sebagai ilmu jiwa. Psikologi pendidikan sebagai disiplin ilmu. Nah, kerangka kerja ilmu sebagai sebuah pengetahuan ilmiah didasarkan 3 syarat. Yang pertama itu objek, kedua itu metode, dan yang ketiga itu sistematika. Nah, dari ketiga inilah yang menjadi sebuah disiplin ilmu yang diterima di jajaran ilmu-ilmu lainnya. Kajian praktis tentang kependidikan memiliki capping dan spesifik, yakni sebagai sebuah disiplin yang berdiri sendiri atau tidak. Objek. Nah, setiap ilmu pengetahuan ditentukan oleh objeknya. Terdapat 2 macam objek ilmu pengetahuan, yaitu yang pertama objek material dan yang kedua itu objek forma. Metode. Metode yang digunakan dalam psikologi pendidikan tidak jauh berbeda dengan psikologi pendidikan lainnya. Hanya lebih diarahkan pada upaya peningkatan kemampuan guru dalam proses pendidikan dan pengajaran. Lalu sistematika. Sistematika merupakan ilmu yang memutuskan dirinya pada penemuan dan aplikasi prinsip dan teknik psikologi ke dalam pendidikan. Lalu, psikologi pendidikan untuk strategi pembelajaran. Nah, strategi yang terencana memanglah berperan penting dalam proses pembelajaran. Strategi erat kaitannya dengan teknis dalam melaksanakan pembelajaran. Strategi pembelajaran yang tidak tersusun dengan baik memungkinkan adanya hasil yang tidak tercapai sesuai sasaran. Oleh karena itu, pembelajaran perlu diarahkan dengan strategi-strategi yang tepat, terencana, dan mudah dalam melaksanakan. Fungsi dan tujuan psikologi pendidikan. Fungsi dari psikologi pendidikan yaitu yang pertama, paham atas keunikan dan karakter siswa. Kedua, psikologi pendidikan sebagai bimbingan. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan konseling. Yang keempat, mengurangi penilaian subjektif. Yang kelima, membantu karakter berkompetisi. Yang keenam, menemukan strategi belajar yang tepat. Adapun tujuan dari psikologi pendidikan yang pertama, untuk memahami dan memperkuat proses pembelajaran dan membantu proses pembelajaran. Yang kedua, mengembangkan pengetahuan dan metode pembelajaran proses mengajar dalam situasi yang sesuai dengan usia pendidik. Yang ketiga, memahami kemampuan dan potensi siswa. Yang keempat, memahami proses pengajaran untuk mencapai tujuan secara efektif dan yang terbaik. Yang kelima, memberi posisi yang khusus. Baiklah, sekian penjelasan kami mengenai konsep dasar psikologi pendidikan. Apabila ada kata kami yang salah, kami memohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.